Banyak lulusan sarjana yang memang orang Indonesia itu pinter gitu, tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Lebih suka produk luar negeri dibanding produk kita sendiri gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya itu mindset, kembali ke mindset sih. Banyak orang berpikiran kalau misalnya pertanian itu nggak keren, pertanian nggak menjanjikan, pertanian itu nggak kekinian lah, intinya nggak banget deh sama generasi muda gitu kan. Tapi menurut aku itu sih persepsi yang salah gitu. Karena kita bisa kok, kita pertanian bisa. Karena pertanian itu bukan cuma mencangkul loh, tak. Kalau dulu ya kita berpikir pertanian itu nyangkul doang. Tapi sekarang setelah kegiatan itu udah ada teknologinya. Kembali lagi, kita mau menerima teknologi itu enggak, kita bisa memanfaatkan teknologi, informasi, ilmu pengetahuan atau enggak. Kalau enggak ya kita tetap aja sama kayak mereka kayak gitu. Kan sekarang udah banyak tuh bibit unggul itu udah banyak. Ya menerapkan lama panca usaha tani ya kan. Nah, tapi kan nggak semua orang menerapkan itu. Masih banyak orang-orang awam yang pikirannya kolot kayak gitu kan, masih menerapkan sistem-sistem yang lama gitu. Jadi aku tuh pengennya bisa jadi icon kayak gitu buat ajak banyak generasi muda buat suka sektor pertanian. Ya balik lagi, gimana caranya ya balik dari aku sendiri kayak gitu. Aku mulai dari hal-hal kecil dulu kayak gitu. Ya untung-untung nanti jadi bisa menarik minat banyak generasi muda. Aku sih pengennya kayak gitu ya. Jadi Desi menunjukkan diri, maksudnya ini kan udah mulai nih berusaha usaha tani gitu kan. Jadi dari hasilnya nanti orang maksudnya tertarik atau gimana ya terserah mereka. Yang penting kita mencoba untuk mengubah mindset ya. Nah ya, karena menurutku mindset itu sangat penting sih dalam segala hal, nggak bukan cuma di sektor pertanian aja. Banyak hal yang kayak misalnya anak kuliah kan, apalagi kita kan sering salah jurusan lah, terus apalagi ya insecure kayak gitu. Intinya kita tuh merasa kecil, mengecilkan diri kita sendiri. Kalau aku pribadi aku nggak suka sih sama cara pikir kayak gitu. Karena aku pernah baca kan, ada suatu hukum psikologi gitu namanya law of attraction. Jadi itu hukum tarik menarik. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita prasangkakan, itu bakal bisa jadi kenyataan. Kenapa? Karena sebenarnya banyak energi-energi alam kayak gitu bisa menarik apa yang kita pikirkan. Jadi penting sekali itu pikiran kita. Misalnya kita kita berpikiran kalau kita salah jurusan. Nah, karena kita memikirkan kita salah jurusan, misalnya pertanian nih, aku nggak salah jurusan ini. Jadi aku tuh berpikirnya negatif, aku nggak bakalan bisa jadi orang, aku nggak bakalan. Nah, itu udah pikiran kita, ya itu jadi yang terjadi untuk kita. Padahal bisa aja kan kita berpikir yang positif, melakukan yang positif. Walaupun itu bukan passion kita, mungkin ada takdir Tuhan yang diletakkan di situ rezeki kita. Jadi bersyukur aja gitu, apapun yang udah terjadi. Kalau memang mau lanjut, kalau berhenti. Jangan jadi orang yang setengah matang. Iya, enggak, iya. Jadi hidup itu nggak jelas. Jadi yang penting itu kita fokus aja. Kita mau kemana, fokus. Gitu. Berprasangka baik aja. Karena kan juga, apalagi kita seorang muslim dari bilang, Allah itu sesuai pemahamannya. Jadi ya kita berprasangka baik aja lah. Apa sih susahnya? Ngapain kita mikir yang buruk-buruk, yang ada insecure, pikiran negatif ini itu. Itu sih. Karena juga kan sama generasi muda yang hobi insecure, pernah bersyukur lagi. Ini Des, ini kan lagi masa pandemi gitu kan. Jadi kita susah berinteraksi kayak mahasiswa, kayak siswa kan nggak di sekolah. Itunya daring gitu, bukan luring kan. Terus itu pendapat Desi gimana? Kan banyak mahasiswa yang belum selesai karena bimbingannya lah, karena inilah segala macam. Karena itu daring, orang itu agak agak santai terus kayak berleha-leha kayak gitu kan. Terus ketika dijumpain dosen pun kan nggak tepat waktu lagi. Ibaratnya kalau online sama offline itu jauh berbeda, sangat-sangat berbeda. Karena saya sendiri udah lihat adik saya kemarin pas bimbingan kan, memang orang itu dari email terus pasti ribet lah, apalagi tahun ini yang pertama kali daring gitu, macam kita aja nggak wisuda. Coba deh di itu kan. Kalau aku sih ya memang semua itu jadinya menghambat kayak gitu kan, tapi ya balik lagi kita harus tetap ambil sisi positifnya, hikmahnya. Dengan itu kita sebenarnya dituntut untuk belajar lebih mandiri sih. Kalau dulu walaupun kita mahasiswa pasti kita lebih sering nerima gitu, apa dikasih dosen terima, apa-apa terima gitu kan. Kalau sekarang kan kita nggak bisa, kalau online kita harus belajar lebih keras lah sebenarnya. Ya kita harus lebih lah, pokoknya lebih dari yang offline gitu. Kalau masalah susah bimbingan, itu kembali lagi ke komunikasi sih. Banyak orang yang menyepelekan gitu komunikasi sama dosen-dosen gitu. Dosen itu nggak suka loh, giliran ada perlunya baru dia ditekan, kalau enggak gitu. Jadi ya
kita perlu ya kita tetap baiklah sama orang kayak gitu, jaga komunikasi. Tapi tetap penting sih komunikasi itu walaupun secara online, sekali-sekali bisa lah ngajak ngopi. Lagian sekarang kan PPKM juga udah enggak ya kan, jadi sebenarnya balik lagi ke orangnya sih, mau atau enggak berusaha lebih keras. Orang tua pernah nggak sih Des ngelarang ini janganlah diatur, maksudnya hidup Desi itu diatur ini kayak gitu? Ngatur kayak mana nih kak? Maksudnya diatur jurusannya ini ya, terus nanti kalau misalnya ini ya gitu-gitu loh. Jadi kita itu kan nggak ada, maksudnya kita ngikutin sesuai dengan apa yang disampaikan orang tua kayak gitu kan. Ada juga sih ada juga nih banyak kemarin kan cerita-cerita kayak gitu. Aku dituntun kali lah begini-begini. Jadi kan kita kan nggak nemukan passion kita gitu. Gimana? Oh ya, kalau aku sih kalau aku lebih ke komunikasi, balik lagi namanya orang tua ya pasti perlu dikomunikasiin, kita maunya kayak mana, orang tua Iya, maunya maksudnya gimana ya udah. sebelum komunikasi itu ada nggak di ini ya, nanti besar jadi ini Ada ya, lah, pasti ada lah kayak ada gitu. Terus itu cara nanggapinnya ya, gimana? Maksudnya lah ya, ngebantah lah atau gimana kayak gitu, cara kita menyampaikan, cara kita untuk ini kayak gitu, coba. caranya ya dengan diskusi, juga nggak ada cara lain tak, cuma diskusi aja kayak gitu, ngomongin baik-baik, komunikasi kayak gitu, karena kan ya nggak mungkin juga kita tanpa restu juga kan. Tapi ya kalau apalagi aku tuh orangnya keras kepala tak, jadi kadang sampai kayak adu argumen gitu loh, nggak mau enggak gitu, tapi ya tetap dalam batasannya lah. Ku tengok kan Des, ku tengok sekarang masih aktif di organisasi HMI itu nggak pakai ini kayak periode gitu. Soalnya kan kita kayak lo di internal kayak Himagri gitu kan. Kalau kita lulus kan memang tahap periodenya cuma di situ aja. Kalau misalnya HMI itu sendiri gimana? Nah kalau HMI itu dia 2 tahun setelah kelulusan kita masih jadi anggota gitu. Jadi kan aku pengurusan tahun ini sampai tahun depan. Jadi itu aku masih statusnya masih mahasiswa gitu. Alumninya masih ada gitu, masih ada. Oh gitu, selama 2 Terus kan tahun. terus kan aku mau lanjut jenjang insya Allah doain. Itu kalau misalnya aku jadi mahasiswa lagi, ya aku jadi ini lagi, jadi aktif lagi statusnya. Oh Itu gitu. kalau HMI. Iya, iya, Ya. iya. Saya kira yang sama yang internal sama luar gitu. Ternyata beda ya, sangat berbeda. Itu Des, menurut Desi nih yang paling Desi suka itu internal atau luar? Ada sih perbedaannya. Maksudnya perbedaannya itu apa gitu? Kalau perbedaan ya, namanya internal kita pasti cuma mainnya di dalam-dalam aja tak. Kita cuma kenal satu universitas kita aja. Paling mujur pun kalau kita kegiatan nasional itu pun nggak semua orang kan mau ikut kegiatan nasional. Paling ya beberapa orang lah yang beruntung kayak gitu. Tapi kalau eksternal kita bisa kenal siapa aja gitu. Kayak apalagi di HMI kan. HMI itu memang udah besar kan. Jadi kami kayak sering kegiatan ke dinas kayak gitu, terus bahas-bahas isu-isu nasional, isu-isu daerah kayak gitu. Pokoknya lebih berkembang lebih di eksternal sih, apalagi kegiatan sosial itu juga aku lebih banyak dapet di eksternal kayak MRI gitu, karena masyarakat relawan Indonesia itu di bawah ACT itu juga lumayan banyak kegiatannya, apalagi ya pokoknya lebih banyak eksternal sih. Jadi buat adik-adik yang baru-baru masuk kuliah tuh jangan mainnya di dalam aja, coba rasain atmosfer di luar biar kita tahu bisa bandingin, maksudnya bukan mana yang lebih baik sih, cuman lebih banyaklah relasi itu di luar, kita harus keluar biar kita tuh berpikirannya itu enggak di situ aja. Karena aku merasa juga kan tak, aku di himpunan kurang lebih hampir 2-3 tahun kayaknya aku terlambat buat main di luar kayak gitu. Aku main di luar itu eksternal baru semester 6 atau 7 gitu, dan itu udah telat kayak gitu. Artinya aku dari awal udah main di luar kayak gitu biar pengalamannya juga lebih banyak. Itu diajak kawan Cuman atau waktu gabung di luar itu eksternal nih? Itu kemauan diri sendiri atau ada yang ngajakin gitu? Maksudnya, "Ih, gabung ini aja," gitu, entah gimana gitu. kalau aku sih pertama coba-coba aja sih tak, aku emang orangnya Sebenarnya coba-coba. coba-coba aja, terakhirnya kayak nyaman ya dilanjutin gitu. Kayak gitu, jadi ya kalau orang ajak pun kalau aku nggak mau gitu. Jadi kalau aku udah mau ya walaupun aku coba-coba ya udah gas aja gitu. Tapi bukan berarti internal itu nggak bagus ya. Ya internal itu bagusnya dia lebih ke pendidikan, kayak kegiatan internal kita lebih dekat sama dosen. Nah itu dia plusnya kegiatan internal, kita lebih kenal dosen, kenal kita gitu. Kalau Ruang lingkup kita lah ya eksternal kan. ya, tapi makanya kalau maba itu mainnya di lebih bagus kita tuh berjenjang. Oh, Jadi pakai dari tahap gitu, himpunan, awalnya di himpunan terus naik gitu ya. jangan kita tiba-tiba udah naik nanti kita ini jadi sombong
sombong menyepelekan orang-orang yang di bawah gitu, karena kita nggak ngerasain proses yang di bawah. Kalau kita kan ngerasain proses kayak mana kita digodok di himpunan, udah di himpunan ada ternyata yang lebih, ada yang lebih Iya. gitu. Katanya sih gini, kalau misalnya semakin kita gali, semakin kita merasa bodoh. Betul sih apa yang dibilang orang itu. Karena semakin kita belajar, pengen tahu dan pengen tahu, itu kayaknya ilmunya makin berkembang gitu ya kan. Nah, dan kita makin ngerasa kita nggak tahu apa-apa. Betul. Itu sih aku kayak kita tuh ternyata dangkal loh ilmunya, masih banyak orang yang lebih dari kita. Tapi kalau orang pintar itu ngerasa kayak dia lah segalanya, padahal ya dia tuh nggak apa-apanya mungkin sama orangnya sosok bodoh gitu mungkin. Enggak Des, kalau misalnya betul-betul pintar, cerdas, dia rendah hati bukan sombong. Kalau orang sombong itu ibaratnya bukan pintar sih rasa saya, itu sok pintar. Menurut saya lebih baik kita merintis dulu kan dari bawah. Jadi ini pernah, maksudnya kepikiran ke pertanian itu, membuat usaha tani itu gimana? Maksudnya dari mana gitu? Atau ada motivasi dari ini, udah ambil ini aja karena ngelamar kan? Enggak, maksudnya setelah lulus ini nih apa kegiatan, masa aku gini-gini aja atau gimana? Maksudnya ada dorongan orang atau memang kita sendiri sih yang buat plan gitu? Nah ya pertamanya tuh kan aku tuh pengen lulus habis itu langsung lanjut pendidikan kan, tapi ya rencana gitu. pandemi, Ya. tentang masalah pandemi, masalah biaya, terus juga masalah aku TOEFL juga belum. Jadi itu aku selama tamat kuliah belajar TOEFL lagi sambil urus kebun itulah, maksudnya jadi agripreneur kan. Belajar TOEFL juga, ya alhamdulillahnya sekarang kebunnya udah jalan, TOEFL-nya juga udah siap tes. Ini aku kemarin kan daftar beasiswa, tinggal 1 tahap lagi. Jadi ya doain lah semoga lancar. Amin. Itu beasiswa apa? LPDP tuh gimana? Iya LPDP. Oh iya, dalam negeri, luar? Dalam Kak. Semoga sukses ya. Berarti tahun ini udah mendaftar, tinggal 1 tahap lagi. Tahun ini akhir November itu udah pengumuman terakhir gitu kan. Nanti masuk perkuliahannya kalau tahun besok, tapi tetap Januari Agustus gitulah. Ngambil di mana Des? Dalam negeri di mana maksudnya? Universitasnya? Jawa? Ke Jawa? Maksudnya Jakarta? Jawa. Bandung? Di Pulau Jawa. Jawa? IPB ya? Jawa. Nggak tahu. Iya. Ada rahasia. Jadi kalau misalnya aku udah lulus, aku mau buatin video buat sekolah ya. Ya, semoga berhasil ya Des. Doanya kawan-kawan, semoga Desi lulus tahun ini beasiswa LPDP guys. Jadi ini Des. Hah? Mau sholat? Apalagi? Mau sholat? Enggak, belum lah, kan masih ini Jumat lah. Oh iya, saya dengar ini ada suara azan kan, jadi agak kirain, ternyata lupa aku ini hari Jumat guys. Terus ini sebenarnya banyak sih yang mau kutanyain Desi. Gimana sih caranya orang yang bodoh amat? Desi ini kan kayak orang bodoh amat gitu, bodoh amat lah. Tapi sebodoh-bodoh amat orang pasti kepikiran juga gitu kan. Tapi kok Desi nggak terlalu terus, tapi mungkin ada juga sih rasanya, cuman nggak dikeluarin gitu, maksudnya nggak dikeluarkan gitu kan, pasti dalam diri sendiri kayak gitu. Itu gimana sih Des biar kita selalu percaya diri, lebih berani ngambil keputusan atau apa gitu. Pokoknya kita itu harus ada ini nih, ada plan. Terus ini sih saya harus ini bla 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 gitu. Gimana? Kalau aku sih plan itu rahasia ya. Iya, maksudnya tahap-tahapnya itu kok bisa percaya diri banget gitu loh. Kan ada juga tingkat kepedean orang itu beda-beda gitu. Kalau gini, selama keputusan aku itu nggak merugiin orang, nggak buat orang lain merasa gimana gitu. Dirugikan? Selama nggak merugikan orang, aku jalan aja gitu. Dan rencana itu nggak perlu kita umbar kemana-mana Kak. Kayak kita plan ini, tapi kita nggak perlu kita cerita sama orang, karena kalau misalnya kita cerita sama orang pun orang nggak bisa bantu, yang ada orang itu menghina, menjatuhkan mental kita. Jadi ya lebih baik kita simpan sendiri. Nanti kalau misalnya kita sukses, mereka juga mau berkawan sama kita. Bisa gitu. tiba-tiba gini, oh kok bisa ya dia lulus sekian, tapi dia nggak tahu proses kita itu sampai mati, sampai jungkir balik, bla 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 gitu ya. Ya semua orang kayak gitu. Makanya banyak sih cerita-cerita aku buat dapetin TOEFL aja itu. Aku yang kayak banyak lah kisahnya kayak gitu. Kan nanti aja aku ceritain kalau aku benar-benar udah lulus ya, karena itu perjuangan banget sih menurutku. Karena kalau kan bahasa Inggris tuh gimana untuk dapetin TOEFL beasiswa S2 tuh ya lumayan lah.
Oh, Desi ikut ini enggak? Apa? Bimbel untuk les bahasa Inggris. Belajarnya gimana? Nggak ada. Belajar sendiri atau gimana? Atau tidak. Oh, itu memang Desi memang udah punya kemauan sendiri gitu ya. Memang nggak ada. Udah fokus ke situ gitu. Iya, aku tuh fokus. Gini tak, aku kan tamat tahun 2020. Jadi 2020 itu sampai akhir tahun itu aku menutup diri. Emang aku menutup diri tak? Untuk hal-hal yang nggak penting aku menutup diri. Kayak aku lagi fokus TOEFL, jangankan buat ikut organisasi, jangankan buat itu, buat balas chat orang, buat nengok status orang itu aku enggak loh tak. Karena aku ngerasa gini, semua orang udah besar dan aku belum apa-apa, jadi aku menutup diri untuk itu semua. Sampai ngerasa kayak mana ya, pernah nggak sih ngerasain lihat status orang gitu terus kita merasa rendah gitu, insecure, itu yang aku alami. Jadi selama hampir 1 tahun itu aku nggak pernah lihat status orang, face Instagram juga nggak pernah lihat status orang. Pokoknya yang berbau teknologi jarang-jarang, maksudnya jarang lah gitu ya. Iya, batasin. Status juga batasin. Sekarang aja baru udah mulai agak update lagi karena rasa udah stepnya udah lewat, tinggal dikit gitu. Sampai aku kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya kalian lagi berjuang, nggak usah terlalu dipublish kayak gitu. Karena nanti yang ada kalau nggak jadi kan insecure, malu kayak gitu. Dan jangan bandingin sama orang lain kayak gitu. Orang lain udah ini, aku belum. Makanya sosial media itu terutama kurang-kurangin lah kalau kita masih sedang berjuang, kecuali emang berjuangnya di medan sosial media ya. Itu sih. Jadi kalau misalnya ini nih ada berjuang di sosial media, gimana cara orang tahu kita itu ini kalau kita nggak upload, maksudnya hapus? Iya nggak sih? Ya, ya. Jadi kayak manapun kita, apa adanya pun kita harus diitukan, dipublis ya kan? Iya nggak sih? Itu kan, ya itu namanya bukan apa ya? Itu bisa dibilang kita menjual brand kita di sosial media. Tapi kan kalau misalnya kayak prosesku itu bukan menjual brand, jadi lebih kepada diriku sendiri. Jadi aku ya nggak mau publish kayak gitu. Ya lebih enak juga tertutup daripada terlalu terbuka ya nggak sih? Iya, bahkan sampai sekarang kadang kalau orang nanya Desi ngapain kayak gitu, karena aku lebih suka jauh-jauh ngelenci aja, nggak ngapa-ngapain, malah tidur aja. Padahal nggak tahu udah cabang terbang udah kayak cukuplah kita tahu prosesnya, tapi biarlah orang cuman tahu hasilnya gitu ya kan. ya. Enggak sih, aku tertarik sama proses, maksudnya gini, cerita Desi gitu yang kayak berjuang ini bla bla bla, kan udah banyak kali tuh organisasinya kayak gitu kan. Tentu itu pasti adalah waktunya bersamaan gitu, di waktu yang bersamaan ini juga gitu, sama-sama prioritas. Gimana sih cara kita memilihkan itu? Tentu kita galau dong, pilih yang terbaik jadi yang terbaik gitu, gimana gitu Antara organisasi dan organisasi. Sama-sama penting, sama-sama kita juga diitukan gitu. Jadi gimana maksudnya cara kita untuk memandang, maksudnya menjalani itu gimana gitu, pasti sulit lah ya kan. Ya. Terus ini juga kalau di organisasi itu, kalau menurutku organisasi itu kan membangun kekecewaan ya. Jadi ya kita nggak bisa berharap sama salah satu dua-duanya gitu kan. Jadi ya salah satu pasti bakalan buat kita kecewa kayak gitu. Pernah kan aku tuh aku ditawarin jadi ketua BEM kalau nggak salah, anti pertanian. Nah, tapi di satu sisi aku juga belum tahu jabatan di satu organisasi, jadi mau nggak mau aku tetap pilih salah satu yang lebih memprioritaskan aku dan buat aku berkembang. Intinya aku selalu hidup ada skala prioritas, aku maunya apa kayak gitu, ya udah aku jalan. Jadi kita memilih ketika kita itu kan bukan dimanfaatin gitu, maksudnya dimanfaatin sama yang itu beda lah, dihargai ya kan. Ya pasti kita harus memilih dengan Dihargai. Cuman sekedar namanya aja yang sama. Oke Des, ini karena udah juga mau zuhur kan, sholat Jumat, mana tau Desi sholat Jumat. Boleh nih, udah kita sudahi ya. Terima kasih waktunya Desi. Semoga sukses terus ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.